Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustama. Saat ini adalah mahasiswa program PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan PPL di Madrasah Aliyah Pringgabaya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak saya yang cerdas, sebelum kita belajar kali ini, mungkin ketua kelas Gio pimpin doa hari ini sebelum kita melaksanakan kegiatan. Ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Mulai. Terima kasih, semoga kegiatan hari ini kita membawa berkah. Sebelum kita lanjut pembelajaran, mungkin saya bakal absen dulu. Sepertinya ada yang tidak hadir nih. Ufi masih sakit kah? Iya. Sama siapa yang tadi biasa duduk di situ tuh? Nana? Mana Nana? Alfa. Nana Alfa. Gak ada yang tahu nih sekelas mana dia? Gak ada. Ya udah, mudah-mudahan besok bergabung ya. Yang kemarin tidak hadir saya ucapkan selamat bergabung. Sebelum kita mulai pembelajarannya, masih ingatkah kamu dengan pembelajaran yang kemarin? Kita belajar tentang apa? Kamu belajar kemarin tentang apa nih? Tentang debit. Masih ingat gak bagaimana cara mengkonversikan rumus debit? Memformulasikannya. Debit kan volume per selang waktu. Misalkan yang dicari adalah waktu. Bagaimana? Kita ulas dulu yang kemarin biar nggak lupa. Yang V itu simbol apa nih? Volume. Yang Q debit. Yang T waktu. Misal yang dicari adalah Q, bagaimana formulasinya? V dibagi waktu. Misal yang dicari adalah waktu, maka V dibagi. Nah, ngomong-ngomong tentang air, ada satu kata-kata yang unik nih. Apa yang dapat kamu simpulkan? Ya, yang banyak orang menganggap prinsip hidupnya ya udah, hidup mengalir seperti angin, bergerak seperti air. Jangan salah, air bergerak itu menuju ke tempat yang lebih rendah. Artinya kalau kamu hanya mengikuti sesuatu alur, tidak ada tantangan sedikit pun, berarti kamu mengalami penurunan. Jadi orang tuh harus berani tantangan. Kita harus punya tantangan supaya hidup kita lebih baik daripada yang kemarin. Sepakat ya? Oke. Mana yang jadi sahabatnya? Jamil sedang bekerja saat memberitahu dia telah memenangkan lotre. Dia menyuruh akuntannya untuk memberikan setengah uang itu ke Jody, sahabatnya. Tapi banyak orang yang mengaku sebagai Jody untuk mengelabui si akuntan. Apa kamu bisa mencari tahu siapa sahabat Jamil yang sebenarnya? Waktumu 7 detik. Saya stop dulu. Tadi ceritanya gimana? Jamil menang. Mana sahabat Jamil? Yang mana? Yang bajunya mana? Kuning, biru. Apa yang tengah? Yang potongan cemek? Apa yang putih? Mari kita lihat jawaban kamu benar apa salah. Yang gelangnya sama seperti punya Jamil. Misteri hilang dan sang anak. Kan dia bestie. Kalau bestie kan biasanya gelangnya sama. Nah ini sekarang ada seorang anak Tapi dan gadis punya anak bernama Nuh. Pada hari Sabtu, mereka meninggalkan Nuh di rumah untuk pergi makan malam. Sekembalinya mereka di rumah, anak itu sudah tidak ada. Karena khawatir, mereka menghubungi polisi. Detektif menanyai semua penghuni rumah. Pengasuh mengatakan dia sedang menyiapkan alat sekolah Nuh yang akan dibawa esok paginya. Si pelayan bilang dia membersihkan kamar mandi seharian.
Dan si koki berkata, dia sedang menyiapkan sarapan untuk esok hari dan tidak tahu apa-apa. Polisi segera tahu siapa yang berbohong. Kamu tahu siapa pelakunya? Enggak, dia nggak hilang sendiri. Dia ada yang ngumpetin. Siapa? Menurut kamu yang mana? Yang bawa tas pembantu. Pembantu yang beres-beres. Atau yang lagi bersih-bersih cermin? Atau kaki? Yang mana? Kamu dapat menemukan siapa sih pelakunya? Ya kan? Cara yang pertama adalah mengidentifikasi ada apa saja. Ada apa saja dalam pernyataan atau dalam kasus tersebut. Misal kayak tadi si kasusnya siapa nih? Masih ingat? Jamil. Dia punya sahabat kan? Nah, kamu identifikasi tuh. Adakah yang sama dari kedua kejadian tersebut? Nah, itu yang kamu sebutnya adalah diketahui. Metode ini adalah metode problem solving. Nah, hari ini kita belajar tentang problem solving. Jadi dari beberapa yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan, lalu kita tentukan solusi apa. Setelah kita punya solusinya dan kita dapat hasilnya, jangan lupa untuk di cross check. Apakah cara yang kamu carian sudah benar? Apakah data yang kamu kumpulkan sudah benar? Namanya apa metodenya? Problem solving, atau mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia adalah pemecahan masalah. Identifikasi dulu, diketahui ada apa saja. Kemudian ditanyakannya apa? Kalau sudah kita ketahui ditanyakannya, kita cari tahu kira-kira rumus yang tepat yang mana. Seperti biasanya, saya akan merandom kalian untuk kelompok. Mau dibagi berapa kelompok? Terserah saya ya. Ya sudah, kita bagi menjadi 6 kelompok saja ya. 6 kelompok, kita hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat teman yang ya lanjut. Nih kelompoknya. Silakan berkelompok. Pakilan dari masing-masing kelompok. Silakan ambil LKP kelompok 1. Sudah menerima semua ya? Jika sudah menerima semua, silakan dibaca dulu, dipahami langkah-langkahnya. Kamu kerjakan sebaik mungkin, kerjasama tim dan tanggung jawab. Saya juga akan melakukan penilaian siapa yang aktif bekerja, siapa yang bertanggung jawab, dan siapa yang hanya numpang. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan dibaca dulu, terutama dalam langkah-langkah kerja. Ibaratkan, ini diibaratkan botol aqua ya. Dalam kejadian sehari-hari ini kita sebutnya tandon. Tahu gambar tandon? Atau tahu bentuknya tandon ya? Yang biasanya gambarnya penguin. Warna orange di atas genden. Nah, itu namanya tandon. Nah, apa yang terjadi jika tandon itu bocor? Pasti airnya keluar. Kita simulasikan dulu ya. Saya isi sulap ya. Kita isi tandonnya penuh. Nah, setelah itu misalkan tandonnya kan biasanya ada keran. Nah, kerannya itu kita buka, maka apa yang terjadi? Air pasti keluar. Nah, di dalam kejadiannya pasti akan ada nih jarak antara dari posisi ini bawah tandon sampai titik air mancur, itu pasti ada jaraknya. Kalau kamu perhatikan dari tadi, ini pun jaraknya semakin ke bawah itu semakin dekat dengan penyangga. Kalau penuh, dia jauh. Nah, hal ini yang bakal kamu buktikan dalam percobaan kita kali ini. Saya berikan kamu 2 buah botol. Yang pertama ada beberapa titik lubang. Kalau kamu baca, kamu disuruh lepas lubang yang mana dulu? Yang atas. Kemudian diisi lagi dulu. Kemudian
Nah, terus diisi dulu. Gimana? Yang ini. Pertama, pastikan air ini penuh. Ya, bawa ini biar nggak tumpeh-tumpeh. Nah, setelah itu buka yang mana? Yang atas. Dibuka, kemudian tutup dulu. Biar nggak bocor. Tutup dulu, diisi sampai posisi yang tadi. Kalau tadinya di sini misalkan, berarti dia juga nanti harus di sini juga. Tutup lagi, diapakan? Isi lagi, betul. Jangan langsung buka yang ini. Paham? Ya, tinggal ditulis aja ini hak berapa, ini hak berapa. Ya, ditanyakan kan V sama dengan akar 2 dan 3. Hanya berapa nih? 6 cm kita ubah dulu jadi 0,06 meter ya. Ini kita ubah dulu jadi meter. Ini kita ubah dulu. Jadinya 10 aja. Dikali-kali kan bisa sama dengan 2 dikali 0,06. Boleh Pak? Ya. Oke, waktu kita sudah habis ya untuk praktikumnya. Nah, mohon duduk dulu, madamnya kesini semua. Apakah semakin dalam lubang kecepatan alirannya semakin besar? Di mana kita ketahui semakin besar atau semakin kecil? Gampang, caranya lihat di angkanya. Iya. Nah, kalau angkanya dia paling tinggi, sudah pasti dia besar. Pertanyaan saya adalah apakah yang kelompok 1, apakah semakin dalam lubang kecepatan alirnya semakin besar? Iya atau tidak? Tidak. Tidak. Nilainya berapa? Tidak. Yang paling besar yang mana? Berarti tidak. Tengah yang besar. Nah. Lebih besar. Yang kelompok 2, kecepatan alirnya ya, bukan jarak ya. Percobaan pertama mungkin kamu tingginya sampai sini. Karena sudah ini diulang lagi, percobaan yang kedua sampai sini. Nah, itu kan beda ketinggian. Nah, mungkin itu bisa jadi kesalahan yang kamu lakukan. Kalau teori salah pasti sudah direvisi dari dulu. Tapi faktanya tidak ada revisi sampai sekarang, berarti ada human error yang kita lakukan dari percobaan kita, sehingga dari 1 sampai 6 ini tidak sama, ada 2 aliran. Jadi penyebabnya adalah bisa jadi karena luas penampang, bisa jadi kamu melakukan pengukuran. Itu jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Saya rasa kamu sudah bekerja dengan baik hari ini, sudah menguras tenaga, pemikiran, dan sedikit berdebat di antara kelompok kamu, ini hak yang mana, ini hak 1 yang mana, ini mau ditulis juga yang mana, ya betul? Nah, tapi semoga menjadi tolak ukur, menjadi kamu lebih maju lagi. Ingat, saya mau tanya dulu nih yang ada di sini, bagaimana kesan belajar kita hari ini? Oke, pertemuan selanjutnya kita masih akan belajar tentang fluida. Namun fluida itu bukan hanya tentang air, tapi fluida juga ada udara. Ya, benda yang mengalir itu bukan hanya air, tapi udara juga. Buktinya kipas angin bisa nyampe ke belakang. Berarti kan dia ada flow, ada aliran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah.